Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam untuk kalian semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mempresentasikan terkait sejarah Kerajaan Kediri. Sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Arlintang Radio Putri Udayani, biasa dipanggil Arlintang. Aku dari kelas 10D nomor absen 7. Baik, langsung saja yang slide ke pertama. Baik, jadi Kerajaan Kediri ini merupakan salah satu kerajaan Hindu dan terbesar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12, yaitu sekitar tahun 1042 hingga tahun 1222 Masehi, berpusat di kota Daha atau Dahanapura, yang sekarang merupakan wilayah kota Kediri dan Kabupaten Kediri di Jawa Timur. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Sedangkan pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Brantas yang menjadikannya jalur perdagangan yang strategis dan ramai pada masa itu. Dan untuk petanya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri. Jadi, Kerajaan Kediri ini berawal dari perang perebutan kekuasaan antara dua kerajaan yang sebenarnya masih bersaudara. Hal tersebut merupakan awal mula berdirinya sebuah kerajaan di Jawa Timur. Fakta terkait adanya perang tersebut bersumber dari Kakawin atau Kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kitab ini mengisahkan terjadinya perebutan kekuasaan yang melibatkan dua ahli waris Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Yaitu yang pertama ada Mapanji Garasakan yang merupakan putra dari istri kedua Airlangga. Selanjutnya, Sri Samariwijaya yang merupakan putra kedua dari Permaisuri Airlangga. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, akibatnya yaitu Raja Airlangga pun memutuskan untuk membagi dua wilayah kerajaan agar tidak menjadi pertikaian di antara kedua putranya. Wilayah yang dibagi yakni Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri, yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Tujuannya supaya tidak ada pertikaian antar kedua putranya. Kerajaan Jenggala atau Kahuripan atas terdapat Malang dan Delta, Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Ibu kotanya yaitu Kahuripan. Sedangkan Kerajaan Panjalu atau Kediri meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kota Daha. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu ada Raja Sri Jayawarsa yang memimpin sekitar tahun 1104 Masehi dan diketahui melalui prasasti Sirah Keting. Selanjutnya yaitu Raja Sri Bameswara yang diketahui sekitar 1117 hingga tahun 1130 Masehi. Raja ini memerintah dengan gelar Sri Maharja Sri Bameswara Sakala Buwono Tustikrono Sarwaniwirya Parakrama Digyaya Tungga Dewa Anomo. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Raja Prabu Jayabaya yang memimpin sekitar tahun 1135 hingga tahun 1159 Masehi. Raja Jayabaya ini merupakan raja yang paling terkenal yang membawa kerajaan Kediri ini ke puncak kejayaannya. Selain itu, dikenal dengan ramalannya Jangga Jayabaya dan memerintah dengan gelar Sri Maharja Sri Warmeswara Madhusutono Awataranindito Suhtri Singho Parakrama Digya Tungga Dewa Nomo. Selanjutnya yang keempat yaitu Raja Sri Sarwaswera yang memimpin sekitar tahun 1159 hingga tahun 1161 Masehi. Raja ini disebutkan dalam prasasti Padlekan II dan Kahyunan.
Selanjutnya yang kelima ada Raja Sri Aryaswara yang memimpin sekitar tahun 1171 hingga tahun 1174 Masehi dan disebutkan dalam prasasti Angin. Selanjutnya yang keenam yaitu Raja Sri Gandra ataupun Raja Kroncaryodipa yang memimpin sekitar tahun 1181 Masehi. Disebutkan dalam prasasti Jaring. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada Raja Sri Kameswara dan memimpin pada tahun 1182 hingga tahun 1194 Masehi. Raja ini dikenal melalui prasasti ceker dan masa ini menghasilkan karya, yaitu karya sastra Smaradhana. Selanjutnya yaitu raja terakhir bernama Raja Sri Kertajaya yang memimpin pada tahun 1194 hingga tahun 1222 Masehi. Raja Kertajaya merupakan raja terakhir Kediri yang berkuasa dengan gelar Paduka Sri Maharja Sri Sarweswara Triwikromawatara Anindita Srenggono Lancana Dikjaya Utunggadewa. Kertajaya sendiri runtuh setelah dikalahkan oleh Ken Arok di pertempuran Ganter. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas masa kejayaan dari Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya, yaitu sekitar tahun 1135 hingga tahun 1159 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil mengambil kekuasaan Erlangga seluruhnya. Selain itu, kerajaan yang dipimpinnya juga sangat makmur. Dan garis keturunan Jayabaya juga menjadi pemimpin-pemimpin besar pada kerajaan setelahnya, seperti Majapahit hingga Kerajaan Mataram. Selain itu, daerah kekuasaan dari Kerajaan Kediri semakin meluas yang berawalnya hanya dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Chou Kou-fei pada tahun 1178 Masehi yang berisi tentang negara paling kaya di masa Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Sri Jayabaya. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian, Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Selanjutnya, kita akan membahas masa kemunduran dari Kerajaan Kediri. Jadi, Kerajaan Kediri sendiri runtuh pada tahun 1222 Masehi akibat serangan dari Ken Arok dari Tumapel dalam pertempuran Ganter. Jadi, pada masa pemerintahan Kertajaya, terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana, yang dimana mereka menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa mereka untuk menyembahnya sebagai dewa. Selain itu, Kertajaya juga melakukan kekerasan kepada mereka yang tidak ingin menyembahnya. Maka dari itu, kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok. Aku Tumapel, perseteruan memuncak menjadi pertempuran di desa Gantar pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu, Ken Arok dapat mengalahkan Kertajaya dan pada masa itu menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas beberapa peninggalan dari Kerajaan Kediri. Yang pertama, terdapat Candi Penataran. Candi ini dibangun pada saat masa pemerintahan Raja Srenggono hingga kepemerintahan Raja Wikramawardhana atau sekitar abad ke-12 hingga abad ke-14 Masehi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Candi Gurah. Candi ini ditemukan kembali pada tahun 2007
setelah tertimbun abu vulkanik Gunung Kelut selama berabad-abad. Yang keempat, terdapat Candi Miri Gambar. Struktur dari candi ini terbuat dari batu merah. Pada dinding candi terdapat relief patung. Candi Miri Gambar merupakan kisah Panji, tetapi belum diketahui dari lakon yang mana. Yang kelima, ada Candi Tuban. Candi Tuban sendiri telah luluh lantah dan hanya tersisa pondasinya saja. Candi ini berjarak 500 meter dari Candi Miri Gambar. Selanjutnya, yang keenam ada Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ini merupakan prasasti batu peninggalan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri atau Panjalu yang berkerangka pada tahun 1116 Saka atau 31 Agustus tahun 1194 Masehi. Selanjutnya yang ketujuh ada Prasasti Jaring. Prasasti Jaring dikeluarkan oleh Raja Srigandra dari Kerajaan Kediri. Prasasti ini dibuat pada tanggal 19 November tahun 1181 Masehi. Selanjutnya yang kedelapan ada Prasasti Panumbangan. Ada pada 1042 Saka atau tahun 1120 Masehi dan ditemukan di dekat Candi Prubangan, Blitar, Jawa Timur. Prasasti ini berisi penetapan Desa Panumbangan sebagai tanah sima atau bebas pajak oleh Raja Sri Bahmeswara atas kesetiaan warganya. Lanjut, yang kesembilan ada Kitab Kakawin Bharatayuda. Kitab ini dikarang oleh Empu Seda dan Empu Panuluh. Isinya menceritakan kisah perjuangan Raja Jenggala, Jayabaya yang berhasil menaklukkan Panjalu. Yang ke-10 ada Kitab Krisnoyo, yaitu merupakan kitab peninggalan Kerajaan Kediri yang ditulis oleh Empu Triguna pada masa pemerintahan Raja Jayawarsa sekitar tahun 1104 Masehi hingga tahun 1115 Masehi. Selanjutnya yang ke-11 terdapat Kitab Sumana Santaka, dan kitab ini dikarang oleh Empu Monaguna yang mengisahkan tentang kutukan Harini, seorang bidadari dari Kahyangan. Berikutnya, kali ini kita akan masuk kesimpulan dari sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri sendiri ada pada tahun 1042 hingga tahun 1222 Masehi. Adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang berpusat di kota Daha. Hasil pembelahan Kerajaan Airlangga dan mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Jayabaya. Kediri sendiri terkenal dengan sastra maju, pertanian makmur, dan ramalan, namun runtuh pada tahun 1222 akibat konflik internal antara Kertajaya melawan Ken Arok dari Tumapel. Selanjutnya, ini merupakan daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Itu dia presentasi sejarah terkait Kerajaan Kediri dari saya. Bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.